pengobatan. Jadi Anda bisa jauh lebih berguna sebagai orang yang memiliki energi yang terakselerasi dan bisa terakses dengan baik dan benar. Itu intinya. Makanya di kita tidak ada yang namanya jampe-jampe, tidak ada yang namanya puasa-puasa, wirid-wirid yang aneh-aneh dan sebagainya, itu nggak ada. Yang ada latihan, dan latihan. Bagaimana cara melatih tubuh kita agar akselerasinya itu menjadi baik, itu saja. Dan kalau misalnya Anda punya bonus sehingga kekuatan kita menjadi lebih dari orang lain, itu cuma bonus, dan itu semakin Anda kuat, semakin pertanggungjawabannya itu semakin besar. Karena kekuatan yang besar akan dibarengi oleh tanggung jawab yang besar. The great power becomes great responsibility. Yang suka nonton Spider-Man nggak tahu. The great power becomes the great responsibility. Jadi semakin Anda kuat, semakin akselerasi energi Anda hebat, semakin tanggung jawab Anda semakin besar. Karena Anda memiliki kemampuan untuk bisa diamalkan secara luas. Misalnya, akan sehari-hari banyak orang yang minta tolong, akan tolong tanpa mengharapkan apapun, dengan bismillah, dengan nama Allah, bukan dengan nama bayaran ya. Makanya orang yang berobat ke Akang itu tidak diminta bayaran. Apa guna Anda di masyarakat? Jangan sampai gelar Anda yang banyak itu hanya pandai berwacana, tidak ada guna sama sekali di masyarakat. Bisa dengan ngomong doang, NATO, no action, to only. Acablak wumpul dari itu kan dia. Bukan begitu. Itu tidak Islami. Yang Islam itu action. Karena Rasulullah mengajarkan kita untuk action. Jadi bukan mengajarkan kita untuk menjampi-jampi. Bukan. Al-Quran itu bukan jampi. Bukan jampe-jampe. Makanya di hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dari Ibnu Mas'ud, "Inna ruqa wa tamain wa tiwala syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah syirik. Padanannya Al-Quran surat Al-Jin ayat 1. Sami'na Qur'anan ajaba. Jadi jin itu mendengarkan Al-Quran dengan takjub. Yahdi wa razifu aman nabi. Lalu mereka beriman. Jadi tidak ada jin yang kepanasan waktu Rasulullah membacakan ayat Al-Quran depan masyarakat itu, tidak ada jin yang kepanasan. Yang ada mereka takjub, lalu mereka beriman. Ada nggak jin ketika Rasulullah membacakan ayat Al-Quran itu menggelepar-gelepar? Bayangkan, kalau misalnya ada jin yang menggelepar-gelepar, tidak ada jin Islam di dunia itu, tidak ada. Karena semua sudah lembut, semua sudah jadi Aram. Dan di Aram itu tidak ada jin kepanasan. Makanya hadis ini yang tadi riwayat Ahmad dan Abu Daud itu banyak yang disinggung. Akhirnya berdalih, ini ruqyah syariah. Katanya tidak ada ruqyah syariah itu. Yang ada, ina ruqa wa tamain wa tiwala syirkun. Sudah. Karena mereka lebih percaya ayat ini ampuh daripada Allahnya. Dan Al-Quran itu bukan jampi-jampi. Bukan. Yang dimunculkan oleh mereka itu hadis-hadis yang sandarnya tidak jelas. Tapi mereka berbaju koko, berbaju Cina. Baju koko itu baju Cina. Topi ini tuh topi Cina, bukan topi Islam. Jadi kita tuh harus benar-benar jeli, karena sekarang ini banyak pemutar-balikan. Nah, di Hikmatul Iman diajarkan juga itu bagaimana cara kita menjadi jeli. Karena kita diajar untuk cerdas, bukan untuk jadi hanya sekedar pintar. Cerdas itu sulit sekali cerdas, karena cerdas itu harus berwawasan sangat luas. Jadi kita bisa membedakan A, B, C, D, dan E, dan seterusnya sampai Z. Ini sel mitokondria kita.
Mitokondria itu ada membran luar dan membran dalam. Ini membran luar dan ini membran dalam. Yang di dalam itu ada membran dalamnya juga. Ketika pertama kali, kalau kita lihat secara evolusi, manusia itu tidak punya yang namanya membran luar. Ada seorang ilmuwan dari Oxford namanya itu Stephen Oppenheimer. Stephen Oppenheimer yang kemarin itu yang dia bikin buku Eden in the East atau Surga di Timur. Stephen Oppenheimer itu kemarin diterima oleh SBY dan membuat seminar di Bali tentang budaya atau peradaban di Nusantara. Beliau itu adalah peneliti. Beliau meneliti dari DNA atau asam deoksiribonuklein. Mulai dari adeninnya, timin, sitosin, guanin itu dia teliti. Dan DNA itu dia berjejak. Ke atas itu berjejak. Dia memperkenalkan tentang mitokondria Eve. Bahwa manusia itu sudah mengenal cloning sejak awal diciptakan. Ya kita mengerti bahwa Hawa itu dari rusuk Adam. Tapi prosesnya bagaimana? Begitu kan. Nah, secara sains itu bisa dibuktikan bahwa klon itu sudah dikenal sejak manusia itu ada. Mungkin istilah ini baru dikenal sekarang-sekarang. Tapi sebetulnya istilah ini atau cara-caranya sudah dikenal sangat. Bahkan pasangan dari manusia pertama itu hasil kita semua yakin dari satu menjadi banyak, diambil dari bagian tubuh Adam, kemudian dijadikanlah dia sebagai zaujah atau istri. Makanya kenapa dilarang bergoli? Karena sedarah. Itu yang gak pernah kepikir mungkin. Banyak yang gak pernah kepikiran ke arah sana. Bahkan di pengajian-pengajian pun jarang dibahas hal-hal seperti ini. Makanya kenapa 86% penduduk Indonesia beragama Islam, tapi kita centang perenang, lemah. Bahkan korupsi nomor 1 se-Asia Pasifik. Karena kita hanya belajar ritualnya saja tanpa mempelajari spiritual atau ilmu yang lebih dalam lagi. Coba kalau kita berpikir Al-Quran itu secara lebih dalam. Satu contoh Pak. Di surat Al-Waqiah ayat 28, Afara'aitumul ma'allati tasrabun. Sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Kalau kita nurut pada Allah, kita akan perhatikan air yang kita minum itu, kita akan perhatikan secara keseluruhan. Kita akan teliti air itu apa, kandungannya seperti apa, H2O itu apa sih? Gitu. Hidrogen 2, oksigen 1. Sekarang ada air yang katanya air oksigen. Mungkin nggak H2O2? Nggak mungkin, itu sudah hidrogen peroksida. Itu sudah jadi racun. Tapi karena itu gaya iklan, kita diperkenalkannya seperti itu. Dan kita mau aja dibohongan untuk iklan. Minum, beli mahal, gitu kan. Nah coba kalau kita perhatikan, percaya nggak bahwa masa lalu itu canggih? Percaya tidak bahwa masa lalu itu menyimpan kecanggihan teknologi yang luar biasa? Akan kasih contoh tentang air dulu. Akan kasih contoh tentang air dulu. Karena kita harus berpikir secara cerdas, bukan pintar, bukan. Kita harus berpikir secara cerdas. Ketika kita mengetahui dari Al-Quran itu Afara'aitumul ma'allati tasrabun, sudahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Nurut dulu dong sama Allah tuh. Kita enggak kan? Cuma dibaca saja, indah-indah saja dibacanya. Tapi kalau kita cerdas, kita akan selidiki air itu apa. Apakah itu air? Molekularnya seperti apa? Ikatannya bagaimana? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya.
Mungkin nggak air jadi bahan bakar? Anda mungkin sudah dengar bahan bakar air, bahan bakar air, bahan bakar air. Tapi mana buktinya gitu kan? Mana juntrungannya? Sampai sekarang anggap aja dipakai bahan bakar fosil. Nah ini contohnya. Nah, ini nggak bisa dimajuin nih. Bentar. Ini nggak bisa dimajuin. Bentar, ya. Mending kita pakai yang di sini aja. Nah, itu dari Islam. Tapi kenapa kita sekarang menjadi lemah seperti ini? Karena kita diajarkan pintar, bukan cerdas. Diajarkannya fikih terus, tauhid mantep. Hafalan dijejal gitu, hafalan terus hafalan. Tapi kecerdasan kita jadi hilang. Kita menjadi lemah. Ini Islam. Islam mengajarkan untuk menjadi manusia yang benar-benar khalifah fil ard. Ini tidak ada polusi. Benar-benar ramah lingkungan, dan ketika kalau bisa terjadi bocor nggak akan meledak seperti LPG. Karena hidrogen itu kalau lepas ke udara dia akan bersatu dengan oksigen. Kalau bersatu lagi jadi air. Kalau LPG keluar bau. Kalau hidrogen tidak, begitu keluar nggak rembes, mengembun, jadi bagus, jadi air. Tapi enggak, yola disundut langsung. Karena hidrogen juga bisa jadi bom yang sangat kuat. Nah ini contohnya, hidrogen bisa jadi bom yang sangat kuat, tuh ini contohnya. Nah ini slow-mo. Bisa jadi bom yang sangat, itu satu paluan saja, tekanannya nggak begitu bagus. Tapi Anda tidak diajar untuk menjadi teroris. Asal tahu saja di Indonesia itu tidak ada teroris, tapi harus ada teroris. Jadi dibikin teroris-terorisan, kambing hitam. Makanya kenapa orang-orang itu tidak boleh diwawancara. Anda percaya Amrozi yang bom Bali? Bagaimana dia bisa bikin bom sehebat itu? Yang namanya Amrozi, Imam Samudra cuma bisa membuat bom rakitan, bom ikan asalnya mah. Kalau misalnya Anda menggunakan TNT, itu sembunyi di balik pilar saja itu aman. Karena TNT itu atau trinitrotoluene itu kekuatannya itu dari tekanan. Masukkan ke lubang, ledakan jadi kuat. Jadi dia menekan, hancur si batu. Tapi yang di Bali itu adalah plutonium 239 yang punya itu Israel. Makanya kenapa begitu itu diledakkan yang nge-sweeping itu CIA. Yang nge-sweeping pertama di sana itu CIA. Bukan dari kita, bukan. Dibuatlah berita tentang Amrozi, Imam Samudra dan sebagainya. Di kita itu tidak ada teroris. Kalau misalnya benar itu bom rakitan, ada residu namanya amonium oksalat, potasium perklorid. Di sana tidak ada. Yang ada residu dari plutonium 239. Yang itu ditutup. Tidak boleh orang-orang tahu. Jadi perkara di Indonesia ada teroris, itu enggak. Mereka itu hanya orang-orang yang anti Amerika. Itu sebetulnya. Nah kalau kita cerdas, kita akan tahu itu. Tidak akan menerima berita begitu saja. Berita-berita di TV itu tidak begitu saja. Satu contoh, Anda percaya nggak Gunung Padang itu piramid? Percaya tidak Gunung Padang itu piramid? Yang di Cianjur nih, dekatlah Cianjur ini. Begini. Selama ini kita itu dinabobokan dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran dari buku. Kita dijatah. Tidak pernah kita itu meneliti sendiri. Tidak pernah kita penasaran dengan segala sesuatu. Akan
sudah lama membahas tentang bahwa di Jawa Barat ini, di Tatar Sunda ini banyak sekali piramid. Akhirnya akan ngobrol dengan staf ahli presiden, Andi Arief, yang sekarang jadi sorotan itu Andi Arief. Padahal sebetulnya informasinya banyak dari Akan. Akan sering ke Setnek, datang ke Setnek, di sana diskusi dengan ahli-ahli, dengan dokter-dokter di sana. Katanya ahli, tapi pas diskusi mah tidak mana naon. Nah, akan cerita, ini Gunung Padang adalah untuk perhitungan Origo, untuk kalender galaksi, percaya nggak? Nah, akhirnya mereka meneliti kan. Yang meneliti itu bukan dari pemerintah ternyata penelitian itu independen. Ada Dr. Dani dan Dr. Andang. Dia peneliti dari ITB. Dia menggunakan uang sendiri, jadi nggak ada biaya dari mana-mana. Dibor, Gunung Padang itu dibor sampai 30 meter. Terus menggunakan alat geolistrik, geomagnet, georadar. Nah, ternyata positif. Di sana itu bangunan yang berbentuk piramid. Batuan-batuan itu 200 meter ke bawah. Itu dari penelitian dan pengeboran, bukan hanya sekedar berdasarkan wangsit. Ada Profesor Sujatmiko namanya itu. Dia memang seorang geolog juga. Dia senior di IAI itu, di Ikatan Ahli Geologi Indonesia itu dia senior. Tapi dia vonis itu bukan piramid, tidak ada di Indonesia bangunan piramid. Tapi apa yang dia lakukan? Nggak ada. Dia tidak meneliti. Jadi pendapatnya itu berdasarkan teori, bukan hasil penelitian. Makanya dibantah di mana-mana. Ditanya buktinya, dia nggak punya. Hanya berdasarkan ilmu geologi dasar. Hanya berdasarkan umurnya saja 71 tahun dan katanya pengalamannya 50 tahun di dalam dunia geologi. Tapi apakah itu menjamin dia pasti benar? Tidak. Makanya akhirnya dibantah di mana-mana. Meskipun yang di TV dia dimunculkan, karena TV itu harus menyerang pemerintah, itu mah. Lihat tuh Metro TV, Surya Paloh ada kepentingan dari Nasdem, TV One, semua itu di partai-partai lain kayak Bakri dan sebagainya, Antv dan sebagainya, semua itu mereka menggunakan pendapat-pendapat dari orang-orang yang memang menyerang pemerintah, mereka pakai. Tetapi kalau dirilis-rilis, semua yakin bahwa itu adalah piramid karena berdasarkan sebuah metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan mereka yang menganggap itu bukan piramid, itu tidak ada metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tidak ada. Kemarin akan di Gunung Padang dengan para geolog itu, salah satunya dengan Pak Dani Hilman. Dia percaya betul bahwa kita itu punya leluhur yang luar biasa, karena beliau meneliti. Stephen Oppenheimer, dia meneliti dari genetik, bahwa ternyata awal peradaban itu dari Nusantara, dari sini, bukan dari mana-mana. Seperti ayam, binatang ternak dan sebagainya itu dari sini, bukan dari mana-mana. Indonesia itu, Nusantara itu luar biasa. Kenapa? Makanya Islam tidak diturunkan di sini, karena kita mah sudah gemah ribah loh Jinawi. Diturunkannya di Arab di sana kan, karena paling semrawut dan jahiliyah. Di kita mah sudah tidak jahiliyah di sini. Orang-orangnya damai, orang-orangnya cerdas, orang-orangnya makmur. Nah, ini yang membuat kita menjadi mundur. Kenapa kita menjadi begini? Ada semacam grand design yang membuat Indonesia menjadi mundur. Pertama, bangsa Rama masuk ke sini atau orang India masuk ke sini, menjajah, bikin kerajaan Majapahit. Gajah Mada itu orang India. Kemudian datang Portugis, datang Spanyol, datang Spanyol, datang yang namanya Inggris, datang yang namanya Belanda, Jepang, semua itu ke sini, arahnya ke
mana mereka mencari kemakmuran yang berdasarkan leluhur mereka, carilah yang namanya Lemuria. Ada juga yang mengatakan Lamura. Ada juga yang mengatakan bahwa kita itu dengan Lumurna. Tapi yang jelas leluhur kita adalah bangsa Lemuria. Kalau disebutkan Austronesia, Melanesia, itu mah sini. Tapi kita harus pelajari jauh ke belakang, awalnya dari mana. Ternyata berdasarkan penelitian dari seorang pakar medical science, Stephen Oppenheimer, dia doktor, dia profesor di bidang genetik. Awal mula gen itu berasal dari sini. Jadi orang bule, dia. Bangsa Cina, dia. Negro, dia. Jadi semua itu berasal dari Nusantara ini. Kunaon sekarang Nusantara berubah jadi Nusantara. Jadi kekayaan apa berubah tuh teh? Tahu Amerika tinggal yang kaya. Freeport dia. Jadi ajang pengayaan uranium misalnya selain emasnya itu diambil oleh Amerika. Kalau ada emas berarti ada uranium. Habis kita itu di kekayaan. Benar-benar bukan Nusantara lagi kita. Nusantara. Habis kita. Nah, kuno orang cicing wae gitu kan. Cicing gitu kan. Pasrah gitu kan. Cik atau action. Nah makanya action itu dibutuhkan kecerdasan, bukan kepintaran. Nah, soalnya pintar gapleh bisa disebut gitu. Nah, gapleh bisa jadi pintar gitu. Catur bisa jadi pintar. Tapi apakah dia bisa masuk ke percaturan internasional? Itu masalah. Karena masuk ke percaturan internasional itu butuh yang namanya kecerdasan. Nah, percaya nggak bahwa masa lalu itu sudah mengenal yang namanya anti gravitasi? Mengapa Sulaiman bisa menunggang angin? Apa yang dipakai? Ini bisa lihatin ya. Ini anti gravitasi, judulnya Jin Botol Rambut. Slideshow-nya kita ke Current aja. Ini percobaan anti gravity. Judulnya Jin Botol Ngamuk. Padahal ini adalah percobaan anti gravitasi. Jadi prinsip dari anti gravitasi adalah panas yang berputar. Nah, kalau misalnya kita membongkar Al-Quran dengan baik dan benar, di sanalah peninggalan yang sangat luar biasa. Yang nyambung dan peninggalan leluhur kita Lemuria yang jauh mereka itu hidup sebelum zaman Rasulullah. Karena disempurnakan oleh Islam. Islam itu menyempurnakan ajaran-ajaran yang betul-betul canggih. Nah, ini contoh, lihat ini. Kalau misalnya kita sudah bisa memutarkan panas, maka akan membentuk medan gelombang atau gelombang-gelombang yang searah dengan gelombang magnetik bumi atau searah dengan gravitasi bumi. Misalnya, kalau misalnya positif dengan positif itu tolak menolak kan magnet itu. Ini magnet positif didekatan itu nggak mau, pasti tolak menolak. Nah, kalau misalnya kita sudah menemukan rumusnya, lihat ini. Ini bisa menolak gravitasi seperti ini. Tidak ada jet di sana. Tidak ada pancar gas di sana. Tidak perlu jet. Tidak perlu berisik. Tidak perlu bising, tidak perlu. Pernah dengar suara mesin jet? Mata kerancong tai curi. Nah, tapi kalau anti gravity seperti ini maaf nih, ini karena di dapur. Jadi backgroundnya itu dapur. Ini lem akar nih. Balatak baru bangpak yang wayah nawe tapi dari yang balatak inilah kita menghasilkan sesuatu. Kalau rapi berarti itu dinanaon kan. Nah, tapi karena botol ini botol plastik,
plastik ya jadi bocor kan karena panas yang berputar, akhirnya batuannya bocor. Turunlah dia. Begitu di bawah, lah. Jadi kita memerlukan lapisan titanium dan boron disatukan. Kalau misalnya kita sudah bisa membuat itu, kita akan menggunakan anti gravity atau anti gravitasi. Itu sudah dikenal lama. Dulu bangsa India itu mengenal yang namanya Vimana. Leluhur kita Lemuria itu mengenal yang namanya Vimana, kendaraan anti gravitasi. Makanya kenapa kita disebut para hiangan. Dan harian di leluhur, hiang, bisa rembah tuh orang. Kahiangan di leluhur. Nah harian di leluhur. Inilah cerdas, bukan pintar, sok pintar bisa nyeluk itu. Dan itu akan ngobrol dengan ahli-ahli seperti ahli fisika dan sebagainya, tetap dengar itu mau bawa teman macelongnya. Bukan. Bisa tuh nyeluk itu. Ya bisa kalau belajar dulu. Ente ayeuna. Kan Anda itu doktor, Anda itu profesor, bisa tuh ayeuna. Saya tidak punya gelar, kata saya guru silat. Kamu mah ada dibantu jin ya. Muncul fitnah. Dia tidak mau terlihat lemah dan terlihat bodoh. Makanya dia berusaha membuat orang-orang itu terlihat lemah dan terlihat mistis. Nah ini yang membuat menjadi kita itu mundur. Islam menjadi mundur. Kahiji Al-Quran jadi jampe. Sok saya lulus bacakeun ayat ieu tah sok tapi kaceling bibir. Bari cicing geura, apalkeun teu. Nah masalahnya sekarang, inilah dunia kita sekarang. Rusak teparanunggu. Nah dari kita lah harus mulai bergerak. Makanya kita, HI itu diajarkan bagaimana cara untuk mulai bergerak, wani. Berubah, apa yang harus kita rubah. Jangan hanya pasrah. Ada saya mah sakit. Itu mah bagian orang-orang yang pintar. Kodek bisa jadi pintar kodek. Korupsi, pintar korupsi. Bangsa, pintar maling. Coba cerdas, ada nggak cerdasnya bangsa? Gak ada istilah itu kan? Cerdas korupsi, nggak ada. Yang ada pintar korupsi kan? Nah makanya, cerdaslah yang kita akan usahakan dan upayakan di hari ini. Makanya, jadi nanti jangan kaget kalau misal selain bela diri, Anda akan diajar segala macam di sini. Bagaimana cara Anda mempengaruhi alam juga. Jangan heran kalau nanti banyak software. Jangan heran kalau nanti misalnya Anda belajar mengoptimalkan tubuh sampai Anda sendiri heran, kok saya bisa begini. Kita tidak hanya belajar good head saja. Head kan itu, head kadinya. Yes, gitu kan. Non gunanya di masyarakat. Tidak ada. Anda harus jadi manusia yang benar-benar berguna di masyarakat. Yang masyarakat butuhkan itu bukan gelar, tapi adalah kemampuan Anda yang memakmurkan mereka. Terus ada lagi. Nah ini bahan bakar air juga yang digunakan pada motor. Motor itu sudah bisa nyala. Ini murni air, tidak ada unsur bensin. Jadi nanti mah tidak perlu ke pom bensin Anda artinya. Tunggu ada hujan.
Jadi nanti mah hujan teh atau wah kehujanan bahan bakar. Banyak yang nggak kepikiran masalah ini. Banyak yang sudah nyoba. Satu contoh, Heru Lewono membawa seorang pakar namanya Joko Supriyanto untuk membuat bahan bakar air, ternyata gagal. Memang gagal itu mas, soalnya pengirit bahan bakar, bukan pengganti bahan bakar. Karena itu cuma lilitan-lilitan dari elektrolisa ya pasti tekor lah. Kalau yang kita buat itu namanya hidrintana, itu teknologi Lemuria. Itu teknologi leluhur kita. Tapi ada grand design untuk menutup itu semua. Plot agar Indonesia itu dan dunia bisa dikuasai oleh satu, Freemason, Illuminati, yang bosnya itu namanya Balamin. Ini yang harus kita lawan. Nah, mulailah dari kita. Jangan sampai hanya sekedar selesai hanya di wacana seperti ini. Action dong. Jangan sampai Indonesia ternyata hebat. Habis itu apa? So what? Saya ketika ketemu dengan staf-staf ahli presiden ini, saya bilang ke mereka, kita tahu itu Gunung Padang, itu peninggalan luar biasa. So what? Setelah itu apa? Apa gunanya bagi masyarakat? Tetap masyarakat lapar, nggak akan membahas itu. Bagaimana caranya gunung piramid itu yang di dalamnya ada teknologi dipergunakan untuk masyarakat? Lalu mereka nggak haruang, iya juga ya. Kalau hanya sekedar jadi monumen, itu nggak ada gunanya. Itu mah jadi mercusuar saja seperti Monas tuh. Mercusuar kan Monas itu. Hanya sekedar tubuh, pajangan, dan indah, sudah. Bikin petani jadi kenyang? Enggak. Bikin lahan tanah jadi subur? Enggak. Bikin sesuatu yang berguna bagi masyarakat? Enggak. Paling cuma buat hiburan, naik ke ketinggian, lihat ke bawah, hai. Nothing. Pikir mereka, terus pakai telek dengan bobogohan di luar. Terarai. Bukan itu, bukan itu. Jadi tujuannya kita menemukan artefak-artefak itu, kita pelajari teknologinya. Di Sada Hurit di sana, itu Morta Frabena, bagaimana proses kelahiran. Makanya kenapa Sada Hurit? Sada itu bunyi, Hurit itu kehidupan. Jadi bunyi kehidupan, isinya Morta Frabena. Ketika digoyang listrik, itu kelihatan cawannya. Cawan Morta Frabena. Itu yang meneliti dokter. Setelah Akang ini, setelah Akang ceritakan, mereka teliti dan ternyata benar. Jadi kadang-kadang begini anggota HI itu, karena gampang mendapatkan informasi, yang mereka itu sangat susah mendapat informasi seperti itu. Satu contoh, kita meneliti dengan menggunakan energi. Di Selat Sunda itu ada piramid. Ada piramid dengan koordinat jelas itu di Google. Nah, kemudian akan ngobrol. Pertama kali akan ketemu dengan Andi Ageng itu akan ngobrol itu dan staf ahli presiden. Akan ngobrol soal ini piramid yang di Selat Sunda. Mereka kaget dari mana kami tahu. Karena mereka meneliti itu menggunakan kapal selam. Baru tertangkap di sana itu ada piramid. Di koordinat yang akan tunjukkan itu. Mereka sewa kapal selam itu 8 miliar 1 jam ke Jepang. 8 miliar 1 jam. Arimuran dengan menggunakan energi bisa ketahuan. Karena manusia itu selalu membutuhkan alat bantu, tidak pernah mengembangkan yang Allah berikan pada dirinya. Mereka tidak pernah mau belajar yang namanya ini pineal, pituitari. Di otak itu ada kelenjar pineal dan kelenjar pituitari. Tidak pernah dikembangkan secara maksimal.
Coba kalau misal kita latihan terus kembangkan, sering-sering salur energi ke otak, ini akan aktif. Dan kita bisa kemana saja dengan menggunakan ionosfer sebagai pantulan. Mereka kaget, dari mana Kang Diki tahu di situ ada piramid, kita aja susah mendapat pencitraan piramid itu, dan itu masih dirahasiakan. Kita menemukan piramid dan ada semacam kota di situ. Di Selat Sunda itu, di bagian yang akan tunjuk itu, yang koordinatnya tepat di situ. Dari mana Kang Diki tahu? Ya sudah, jangan dulu dibahas. Anggap saja saya orang gila. Anggap saja saya orang gila. Kalau misalnya disebut kearifan lokal, itu nggak apa-apa. Mereka tuh 8 miliar, belum data yang harus dibeli dari si para ahli-ahli dari Jepang itu. Kerjasama mereka dengan Jepang. 8 miliar 1 jam. Kapal selam, kita pakai sonar. Baru ketahuan, wah ada pencitraan piramid nih. Ada semacam kota di situ. Apakah itu? Selesai sampai di sana, tidak ada kelanjutan. Mereka tidak tahu ada arti Tirema. Mereka tidak tahu. Pak Andi Arief itu, dia pembaca novel Arti Tirema. Makanya pengen ketemu Akang itu karena dia baca novel dulu. Setelah ketemu Akang cerita banyak. Terkagum-kagum lalu beriman. Kayak jin. Dibacakan ayat Al-Quran, mereka terkagum-kagum lalu mereka beriman. Nah, makanya Akang sering kesana, sering diskusi. Kalau ada sesuatu yang mereka itu gak bisa menjawab, mereka tanya Akang. Nah, terakhir Gunung Padang yang ditanyakan, apakah yang ada di Gunung Padang? Kata Akang, itu adalah perhitungan untuk kalender galaksi, perhitungan origami. Satu origami itu, satu putaran origami itu 5125 tahun 236 hari. Nah, suku Maya dulu menggunakan perhitungan origami ini. Suku Sunda menggunakan perhitungan origami. Makanya ditemukan ketika digali itu pasir origami namanya. Tambah dia percaya karena ketika digali memang keluar pasir origami. Fungsi pasir origami itu untuk menyerap air dari dalam tanah ke atas. Nah, untuk mendeteksi secara dini apa yang terjadi di dalam tanah, sehingga gempa itu akan ketahuan. Itu deteksi dini bencana. Bayangkan, leluhur kita sudah punya itu air orang. Naon orang, itu kan kasarnya. Saya lihatin ya, ini tentang origami. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, lihat-lihat ini. Bayangkan, lihat-lihat. Ini mana presentasi itu? Presentation tadi. Ini galaksi. Ini galaksi. Origami itu belum dikenal di kalangan astronom karena mereka tidak meneliti ini. Tapi suku-suku kita yang sudah lama, leluhur kita itu sudah lama meneliti ini. Jadi nanti kalau misal 21 Desember 2012 Anda diam di atas Gunung Padang, lihat ke atas, itu bintang origami itu bakal kelihatan. Kalau tidak ada awan ya, dan tidak ada hujan. Kalau ada hujan merah cucut tuh ya. Makanya kenapa di Gunung Padang bar itu handphone barnya full di sana. Coba deh ya. Ke Gunung Padang, coba ke atas nih. Lihat handphone barnya full. Dan sinyalnya bening keluarnya. Karena memang di sana itu adalah untuk menangkap sinyal. Ini apa? Oh, ini bukan. Nah, ini.
Nah ini galaksi Bima Sakti. Di ujung ini ada bintang Origo. Nah di sini. Nah bintang Origo itu menjadi ukuran untuk perhitungan kalender galaksi. Kalender galaksi itu sangat akurat untuk cocok tanam karena di sana si piramid ini dia mampu menangkap perubahan atmosfer. Akan itu presentasi itu di depan ahli-ahli gitu. Di depan yang namanya orang-orang S3, doktor-doktor. Dan semua gini. Arolog dengan soalnya tidak ada di dalam referensi. Yang mereka cari itu referensi. Karena jadi dokter kita mah gampang, tinggal bikin 2 buku, copas jadi dokter. Jadi bukan dari hasil penelitian yang mendalam. Tinggal copas S3, jadi dokter. Makanya begitu diperlihatkan ini tentang Origo, perhitungannya bagaimana, karena dia kalau mau mengatasi mete berupa pak yang ada perlu dibawa tidak boleh tidak. Nah ini tiap galaksi punya perhitungan yang berbeda. Dulu bukan 5.125 tahun 236 hari bukan, tapi lebih sedikit dari itu karena alam itu memuai. Dulu 5.124 tahun naik, 5.125 tahun naik lagi. Jadi 5.125, 236. Jadi sekali lagi 5.125 tahun, 236 hari. Dari mana kang Riki tahu? Kita fungsional menyelidiki, fungsional meneliti itu. Jangan hanya berdasarkan referensi, kita lah yang seharusnya membuat referensi. Jangan kita belajar hanya mempertahankan pendapat dari orang lain. Berdasarkan pendapat profesor, doktor, ini begini. Kurang jadi gitu terus. Diperkirakan, diduga, diperkirakan, umur dinosaurus ini 600.000 tahun. Salah, 600 juta tahun. Yang itu. Akhirnya kita meyakini sesuatu yang masih bersifat praduga, perkiraan. Tapi gue orang kita percaya. Gak apa-apa, biar kamu kau Nah itu tadi bintang Origo. Nah percaya nggak bahwa masa lalu itu kita benar-benar memiliki teknologi yang sudah bisa memanfaatkan alam dengan baik dan benar. Alam yang dimanfaatkan dan benar-benar bisa menjadi canggih. Ini alat elektronik bahannya dari alam nih. Silikon itu dari alam. Sehingga menjadi begini. Nah, orang dulu sudah bisa memanfaatkan lebih canggih dari ini. Sudah bisa membuat hologram 4D itu, 4 dimensi. Nah di Gunung Padang ada batu sada namanya, yang ditakol di sada, ting. Nah batu itu karena mengandung banyak kandungan logam. Kenapa ada batu sada? Karena itu untuk menangkap perubahan atmosfer. Ditumpuk seperti parabola, di tengahnya begini. Sehingga perubahan atmosfer itu kedetek di situ. Terasa, sekarang ini nggak bagus kalau nanam padi. Jagung, bagus jagung. Atmosfernya cocok untuk jagung. Kemudian terasa lagi perbedaan. Sudah, jangan nanam jagung lagi, stop. Sekarang coba tanamnya ubi. Dan ini tanaman-tanaman yang dari akar-akaran sama sampe misalnya gitu. Singkong. Nah begitu, makanya kita tuh benar-benar di Makrifah loh jinawi. Karena ada Gunung Padang ini yang di Cianjur.
Raja-raja itu nanyanya ke sini.